Martial Peak 3406. Jika mereka bisa mengalahkannya, Sue Yue dan Sun King Luo pasti akan memberi pelajaran pada wanita ini. Namun, pihak lain adalah seorang kultivator Kaisar Realem, jadi kedua wanita itu bukan lawannya. Terlebih lagi, dia adalah murid Kaisar Besar Bayangan Bunga. Tapi jadi bagaimana jika dia adalah murid Kaisar Agung? Tidak mudah memasuki pintu keluarga Yang. Su Yan tiba-tiba berkata dengan ringan, karena Sister Lee memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan tuan suami, mari kita pergi sekarang. Sun King Luo dan Sue Yue keduanya menatapnya dengan takjub ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak berharap Su Yan berkompromi dengan mudah. Namun, kedua wanita itu patuh pada Su Yan, jadi karena Su Yan sudah berbicara, bahkan jika mereka tidak mau, mereka hanya bisa pergi. Sebelum Sun King Luo pergi, dia menatap tajam ke arah Yang Kai, ekspresi pahit di wajahnya. Yang Kai menatap atap dan pura-pura tidak melihatnya. Setelah ketiga wanita itu pergi, Yuru Meng melambaikan tangannya dan menutup pintu. Melihat Yang Kai, dia terkekeh, kamu mencampakkanku. Dia jelas berbicara tentang bagaimana Yang Kai meninggalkannya ketika dia pergi ke bumi beku. Pada saat itu, ketika dia mengetahui bahwa dia telah ditinggalkan oleh Yang Kai, dia hampir meledak karena marah, tetapi dia cukup pintar untuk mengikuti Su Yan dan yang lainnya karena dia tahu bahwa selama Yang Kai kembali, dia tidak perlu pergi mencari yang lain, dia pasti akan datang mencari Su Yan dan yang lainnya. Hari ini, begitu dia merasakan aura Yang Kai, dia segera bergegas. Pada saat ini, meskipun dia tersenyum, amarahnya melonjak. Yang Kai tidak berbicara dan mengulurkan tangan untuk menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Yuru Meng maju beberapa langkah dan mengambil cangkir teh, memercikkan tehnya. Kemudian, dia melemparkan cangkir itu ke atas meja, membuat bunyi gedebuk. Yang Kai mengangkat matanya dan memelototinya, apa yang kamu lakukan? Yuru Meng menggertakkan giginya dan berkata, kamu benar-benar mencampakkanku. Yang Kai berkata, jadi apa? Aku tidak setuju untuk membawamu keluar bersamaku. Kamulah yang ingin mengikutiku. Lagi pula, aku sudah mencampakkanmu. Apa yang kamu inginkan sekarang? Yuru Meng mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu begitu galak padaku? Yang Kai bersenandung dan berkata, apa yang aneh tentang menjadi galak padamu? Ini bukan pertama kalinya. Saat dia berbicara, dia menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri. Yuru Meng menyambar cangkir teh lagi dan melemparkannya ke tanah. Yang Kai sangat marah dan mengutuk, pelacur, kamu sebaiknya mengendalikan diri. Jika kamu terus seperti ini, aku tidak akan sopan padamu. Yuru Meng mencibir, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu akan memperlakukanku dengan tidak sopan. Apakah kamu ingin memukul seorang wanita? Ayo, cobalah. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berjalan mendekat dengan kepala terangkat tinggi. Dia menghadap Yang Kai dari samping dan tampak seperti berkata, pukul aku jika kamu berani. Yang Kai sangat marah sehingga dia meraih lengannya, memutarnya, dan melemparkannya langsung ke pangkuannya. Membalikkannya ke arahnya, dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Tamparan. Tubuh Yuru Meng tiba-tiba menegang. Lehernya yang ramping diluruskan dan kepalanya bergoyang beberapa kali. Dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama, seolah-olah pikirannya telah berhenti bekerja. Setelah beberapa saat, dia menoleh secara mekanis dan menatap Yang Kai. Matanya yang indah melebar dan dia memiliki ekspresi tidak percaya, kamu berani memukul pantatku. Tamparan. Yang Kai menamparnya lagi dengan ekspresi ganas. Kedua tamparan itu sangat kuat. Namun, Yuru Meng benar-benar terpana oleh tamparan pertama. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia benar-benar akan dipukul oleh seseorang, dan oleh seorang pria pada saat itu. Baru sekarang dia merasakan sakitnya. Matanya segera menjadi agak berkabut, dan mulut kecilnya membentuk lingkaran. Tenggorokannya mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Di luar ruangan, Su Yan menatap bulan yang cerah sementara Sun King Luo dan Sue Yue mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah dua tamparan terdengar, Sun King Luo segera mencibir, kalahkan dia sampai mati, pukul Vixen ini sampai mati. Sue Yue juga memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, tidak tahu malu, dia pantas dipukuli sampai mati. Yang Kai mengangkat tangannya dan berpura-pura menamparkan Yuru Meng, apakah kamu masih akan membuat keributan? Yuru Meng menggertakkan giginya dan berjuang sekuat tenaga. Namun, prinsip ruang angkasa Yang Kai berfluktuasi, jadi bagaimana dia bisa membebaskan diri? Dia terikat erat pada paha Yang Kai dalam posisi yang sangat memalukan. Dia segera berkata dengan keras, apakah kamu memukuliku sampai mati hari ini, atau aku tidak akan melepaskanmu? Kamu masih berani keras kepala. Yang Kai menamparnya lagi. Wajah Yuru Meng menjadi pucat. Jelas bahwa dia menggunakan banyak kekuatan. Sambil menamparnya, dia memarahi, kamu cendet, siapa yang menyuruhmu membuat keributan di depanku? Siapa yang menyuruhmu memecahkan cangkirku? Dia menamparnya setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparnya setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun. Yuru Meng masih berteriak-teriak pada awalnya, mengatakan bahwa dia ingin binasa bersama dengan Yang Kai.
Namun, setelah beberapa saat, dia berhenti. Dia menundukkan kepalanya dan berbaring tak bergerak di paha Yang Kai. Tetes, tetes, tetes. Suara air yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Baru kemudian Yang Kai berhenti. Dia menunduk dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Yurumeng, tikus ini, menangis karena dia. Dia terlalu malu untuk menamparnya lagi. Jika wanita ini terus berteriak, dia benar-benar tidak akan berhenti. Namun, tangisannya sedikit membuat sakit kepala. Apakah dia harus melakukan ini? Dia menggaruk kepalanya. Kemarahannya sudah hilang. Yang Kai dengan lembut menyodok wajah Yurumeng dengan jarinya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan benar. Mengapa kamu menangis? Yurumeng menoleh ke sisi lain dan mengabaikannya. Dia terus menangis. Air matanya jatuh ke tanah seolah-olah mereka bebas. Jangan menangis. Yang Kai menghiburnya. Aku punya alasan untuk mencampakkanmu. Tempat yang aku tuju sangat berbahaya. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Saat dia berbicara, dia menutupi pantat bundarnya dengan tangannya dan mendesak Kaisar Qi untuk menggosoknya. Dia tidak menahan diri ketika dia menamparnya barusan. Bokongnya mungkin bengkak sekarang. Yang Kai membantunya menyembuhkan lukanya. Dia berkata, kamu terlalu berlebihan. Kamu selalu mengamuk padaku dan mengatakan bahwa kamu ingin mati bersamaku. Bagaimana mungkin ada wanita sepertimu di dunia ini? Jika semua orang seperti kamu, bagaimana pria bisa hidup? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan di masa depan, katakan dengan benar. Saya orang yang impulsif. Apa yang terjadi barusan adalah kesalahan saya. Saya akan meminta maaf kepada Anda. Jangan dibawa ke hati. Jika kamu bisa berbicara dengan benar, katakan sesuatu. Jika kamu masih marah, aku akan memukulmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah mengobrol sebentar, Yurumeng terus menangis. Dia tidak merespon sama sekali. Yang Kai juga kehilangan kesabaran. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan berkata dengan lemah, apa yang kamu inginkan? Katakan padaku, jangan diam. Yurumeng terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba menggumamkan sesuatu. Apa? Yang Kai memalingkan telinganya ke samping. Jangan berhenti. Kali ini, dia akhirnya mendengarnya dengan jelas. Yang Kai menatap kosong sejenak, sebelum akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Tertawa tanpa sadar, dia sekali lagi menutupi pantatnya yang bulat dan halus dengan tangannya yang besar, perlahan-lahan menggosoknya. Permintaan ini bukannya tidak mungkin untuk dipenuhi. Sial, karakter Shrew ini tidak terlalu bagus, tapi sosoknya adalah yang terbaik. Elastisitas luar biasa di tangannya benar-benar membuatnya lupa untuk pergi. Tangisan Yurumeng berangsur-angsur berhenti. Tubuhnya sedikit bengkok. Dia tidak tahu apakah itu karena rasa sakit atau karena gatal. Napasnya menjadi sedikit lebih cepat, dan wajahnya yang pucat perlahan berubah menjadi merah. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu takut akan bahaya, jadi kamu mengusirku. Apakah itu benar? Yang Kai dengan sungguh-sungguh berkata, mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Tempat itu adalah salah satu area terlarang dari batas bintang. Bahkan Kaisar Agung tidak dapat memasuki area inti. Pernah ada ras naga yang mati di sana, berbahaya. Yurumeng dengan lembut berkata, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Sebaliknya, kamu hanya membuangku tanpa sepatah kata pun. Yang Kai menjelaskan, apa gunanya memberitahumu? Kamu pasti tidak akan mendengarkan. Daripada berdebat denganmu, aku lebih baik melakukannya dulu. Yurumeng tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa dia menerima penjelasan ini. Tangan Yang Kai, di sisi lain, tidak berperilaku sendiri. Sementara satu tangan menggosok payudaranya, tangan lainnya dengan tidak hati-hati melewati kerah Yurumeng. Setelah menghadapi perlawanan token, tidak ada lagi perlawanan. Apakah masih sakit? Yang Kai mengatupkan tangannya dan bertanya dengan ekspresi nyaman. Yurumeng perlahan menggelengkan kepalanya. Apakah Anda merasakan ketidaknyamanan di mana saja? Yang Kai bertanya lagi. Tidak, aku bisa memberimu pemeriksaan yang bagus. Yang Kai terkekeh. Tidak perlu. Napas Yurumeng sangat berat. Di luar ruangan, wajah Sun King Luo pucat pasi, dan ekspresi Sue Yue tidak jauh lebih baik. Pertunjukan yang mereka nantikan tidak terjadi, dan roh rubah tidak dipukuli sampai mati. Sebaliknya, mereka berciuman dan saling berciuman. Hal ini membuat kedua gadis itu menjadi gila. Sun King Luo menoleh untuk melihat Suyan, kakak, pria di rumah itu akan dirayu oleh roh rubah itu. Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu? Suyan samar-samar tersenyum dan berkata, ayo pergi. Sun King Luo dan Sue Yue sama-sama tercengang. Sebelum mereka bisa bereaksi, Suyan sudah pergi. Sun King Luo dan Sue Yue saling memandang dan mengertakkan gigi. Tiba-tiba, mereka mengangkat tangan mereka dan melakukan serangan telapak tangan. Meskipun kultivasi kedua gadis itu bukan Kaisar Realem, mereka berdua adalah kultivator alam sumber Dao sekarang. Serangan mereka segera membuat lubang besar di ruangan itu, dan debu beterbangan kemana-mana. Ditemani oleh cekikikan Sun King Luo, kedua gadis itu bergegas keluar dan menghilang dalam sekejap mata.
Di dalam ruangan, Yang Kai memeluk Yu Ruming dan bergerak, menghindari papan yang jatuh dengan ekspresi berkedut. Pada saat ini, fluktuasi luar angkasa menyebar, dan batu giok tiba-tiba muncul di depannya. Yang Kai mengulurkan tangan dan meraihnya. Setelah memindainya dengan Divine Sense-nya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan keras, saya akan pergi ke Roaring Tiger City. Kirimi saya pesan jika terjadi sesuatu. Hati-hati. Suara Su Yan menjawab. Yang Kai mengangguk dan menatap Yu Ruming dalam pelukannya, apakah kamu ingin ikut denganku? Yu Ruming mengangguk patuh. Yang Kai tersenyum tipis dan mendesak prinsip luar angkasanya. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang. Kota harimau mengaum. Seluruh kota dalam keadaan panik. Yang Kai dan Yu Ruming muncul di samping Gao Sueting bersama-sama, tetapi pada saat ini, Gao Sueting tidak lagi berada di istana Tuan Kota. Sebaliknya, dia berada di gerbang kota. Tempat ini berisik dan berisik. Wajah Gao Sueting gelap dan jelek. Merasakan kedatangan Yang Kai, Gao Sueting menoleh dan meliriknya, lalu menatap Yu Ruming dalam pelukannya dan sedikit mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai melihat sekeliling dan bertanya dengan kosong. Dia melihat banyak orang saling berhadapan di gerbang kota. Sekelompok orang mengenakan pakaian cerah dan menunggang kuda, jelas berstatus tinggi, sementara sekelompok orang adalah murid kuil Azure Sun.